Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldirian dari Fakultas FKIP, Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi PJKR, kelas PJKR 24B. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Aswaja. Melanjutkan pembahasan materi kemarin yang sudah masuk ke materi bab 7 dengan materi aliran-aliran aswaja dan non aswaja sampai sekarang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit rangkuman tentang aliran-aliran aswaja dan non aswaja sampai sekarang. Yang pertama, aswaja atau Ahlussunnah wal Jamaah. Ini adalah aliran mayoritas di Indonesia yang mengikuti ajaran Islam Sunni dengan pendekatan tradisional. Aswaja sendiri menekankan pada satu, mengikuti pemahaman 4 madhab fikih Sunni, di antara lain ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Di Indonesia mayoritas Syafi'i. Yang kedua, mengakui hadis sahih dan ijma ulama sebagai sumber hukum. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara teks Al-Quran dan hadis dan akal. Yang keempat, menolak sikap ekstrim atau radikal. Dan yang terakhir, pendekatan tasawuf moderat, yaitu tasawuf yang sesuai dengan syariat. Aliran utama dalam aswaja di Indonesia, yang pertama ada NU atau biasa disebut Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ialah organisasi terbesar yang mewakili tradisi aswaja tradisional dan tasawuf moderat. Yang kedua ada Muhammadiyah. Meski berbeda metode dan pendekatan, masih dalam garis aswaja dengan pendekatan lebih modern dan tekstual. Yang kedua ada pembahasan tentang non aswaja. Non aswaja adalah kelompok yang tidak mengikuti atau menolak ajaran aswaja secara keseluruhan, biasanya karena perbedaan metodologi dan pemahaman. Ada beberapa contoh aliran non aswaja yang ada sampai sekarang ini. Yang pertama ada Salafi atau Wahabi. Yang pertama menekankan kembali ke Al-Quran dan hadis dengan pemahaman literal tanpa mengikuti madhab tersebut. Yang kedua, menolak tradisi tasawuf dan kultural yang berkembang dalam aswaja yang dianggap bid'ah. Yang ketiga, sering disebut sebagai penganut puritanisme Islam. Yang kedua ada Islam modernis. Yang pertama fokus pada pemikiran Islam yang rasional dan kontekstual dengan ilmu pengetahuan modern. Dan yang kedua kadang berbeda dengan aswaja karena mengkritik beberapa tradisi dan praktik. Dan non aswaja yang ketiga yaitu ada Syiah, aliran yang berbeda secara teologis dan historis, dan Sunni atau aswaja memiliki pandangan berbeda tentang kepemimpinan umat Islam dan beberapa ritual. Nah, itu tadi beberapa penjelasan singkat tentang aswaja dan non aswaja. Sekarang ada gambaran singkat tentang aswaja dan non aswaja. Untuk aliran aswaja memiliki ciri-ciri utama madhab Sunni, tasawuf moderat, tradisi. Sedangkan Salafi memiliki ciri-ciri utama literal, tolak tasawuf, dan bid'ah. Sedangkan aliran modernis memiliki ciri-ciri utama yaitu Islam rasional, modern, kritis tradisi. Dan aliran Syiah memiliki ciri-ciri utama teologi dan ritual berbeda. Sedangkan untuk contoh organisasi atau komunitas untuk aswaja itu ada Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Sedangkan Salafi atau Wahabi itu memiliki organisasi atau contoh organisasinya adalah gerakan Salafi di berbagai negara. Sedangkan aliran modernis
Contoh organisasinya adalah beberapa intelektual dan kelompok modernis. Dan yang terakhir aliran Syiah itu memiliki contoh organisasi seperti komunitas Syiah di Indonesia. Dan sekarang kita memasuki sesi latihan soal. Untuk soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan 2 contoh organisasi yang mewakili aliran Aswaja di Indonesia. Jawaban yang pertama, organisasi yang pertama adalah Nahdlatul Ulama atau NU, organisasi Islam terbesar di Indonesia yang mewakili tradisi Aswaja tradisional, mengedepankan tasawuf dan menjaga tradisi keagamaan yang moderat serta toleran. Organisasi yang kedua ada Muhammadiyah. Sempat kita bahas tadi, organisasi Islam yang juga termasuk dalam Aswaja, tetapi organisasi tersebut itu lebih menekankan pendekatan modern dan tekstual terhadap Al-Quran dan hadis, dengan sedikit perbedaan metode dibanding organisasi Nahdlatul Ulama. Untuk soal yang ketiga, apa perbedaan utama antara Aswaja dan Salafi atau Wahabi? Jawabannya, perbedaan utama antara Aswaja, Salafi atau Wahabi adalah pada pendekatan mereka terhadap tradisi Islam. Organisasi Aswaja itu menerima dan mengamalkan tasawuf serta tradisi keagamaan yang sudah berkembang selama ini, itu pun secara moderat. Sedangkan organisasi Salafi atau Wahabi itu menolak segala bentuk bid'ah dan tasawuf yang tidak sesuai dengan pemahaman literal Al-Quran dan hadis. Salafi juga tidak mengikuti mazhab fikih tertentu, sedangkan Aswaja mengikuti mazhab Sunni. Soal selanjutnya, mengapa tasawuf menjadi salah satu ciri khas dari aliran Aswaja? Jelaskan. Untuk jawabannya, tasawuf menjadi ciri khas Aswaja karena pendekatan ini menekankan pada pembersih hati dan spiritualitas yang sejalan dengan syariat Islam. Aswaja memandang tasawuf secara moderat, yakni praktik tasawuf yang tidak bertentangan dengan ajaran dasar Islam dan digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah secara dzatiyah atau spiritual. Hal ini jelas membedakan Aswaja dari kelompok yang menolak tasawuf karena dianggap bid'ah. Untuk soal yang selanjutnya, jelaskan apa yang dimaksud dengan aliran non-Aswaja dan berikan 2 saja contoh aliran non-Aswaja yang ada di Indonesia. Jawabannya adalah aliran non-Aswaja adalah kelompok umat Islam yang tidak mengikuti atau menolak ajaran Ahlussunnah wal Jamaah secara keseluruhan, baik dalam hal metodologi, teologi, atau praktek keagamaannya. Contoh aliran non-Aswaja di Indonesia adalah ini yang kita bahas tadi. Yang pertama ada Salafi atau Wahabi, kelompok yang menolak tradisi dan tasawuf serta mengutamakan pemahaman literal Al-Quran dan hadis tanpa mengikuti madhab. Yang kedua ada Syiah, aliran yang memiliki perbedaan teologis dan ritual dengan Sunni, termasuk pandangan berbeda tentang kepemimpinan umat Islam. Itu tadi beberapa soal dan penjelasan tentang aliran Aswaja dan non-Aswaja. Saya kira cukup sekian pembahasan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.